Selamat datang di Selecta Pod. Ini sebuah konten yang dibuat oleh selectapop.id barengan gua Jimmy Gulet Simatupang dan rekanku. Ada gue Tika Indria dan kita berdua gak sendirian. Kita udah kedatangan Carita Utami. Halo. Halo. Terima kasih Tami udah nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng kita di More Hope Cafe. Secara Tami kan kayak sibuk banget gitu. Ya, Gak karena sih? dia itu Sok sibuk aja sih. Oh, sok sibuk, Jim. Katanya sok sibuk. tapi setidaknya akhirnya jadi suatu karya yang bisa dinikmatin banyak orang. Salah satunya adalah rilisan terbaru ya. Betul. Betul Ya. sekali. Tapi mungkin Selecta People belum banyak yang tahu kalau misalnya ternyata seorang Carita Utami itu walaupun dia udah panjang karir musiknya dari tahun berapa ya Tam ya kalau di Berawal dari bener-bener meletek. Asik meletek. 2000. Gue Oke. tuh ngeband dari SMP sih sebenarnya. SMP. Berapa ya? Tapi SMP tuh kayak udah ngeband. ngeband ngasal gitu loh. Maksudnya kayak. Ya kayak cuma ngumpul nongkrong di kantin main gitar bla 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 tiba-tiba Tapi ngebentuk sempat band. ikut ini festival musik juga dulu. Apa tuh kalau boleh tahu? Ya festival musik SMP SMA gitu lah yang apa festival Oke, musik. Oke, ini kayak Sekolah-sekolah. pensi-pensian gitu ceritanya. Iya. Oh gitu. Tapi kalau emang bener-bener serius tuh tahun 2006 2007 ya kurang lebih. 2006, 2007. Wow. Dan itu berawal dari Oke. Tami nyanyi untuk session band yang bawain lagu-lagu jazz. Itu bener ya Tam ya? Iya, gue dulu sempat reguleran. Jadi reguler. Jadi dulu waktu di Starbucks Sarina. Hah? Yang Waktu sebelahnya itu- Olala ya? Iya, kalau nggak salah, kalau masih ada nggak tuh? Udah nggak ada, udah nggak ada, Udah udah nggak ada. udah ganti, Oke, udah oke, ganti. oke. Mohon maaf. Anda tua ya? Iya. Loh ngaca gue ya. Nggak, jadi pada saat itu tuh emang kayak ada regular standard American book song jazz gitulah intinya Oke. yang kayak swing, bebop segala macam di Starbucks Sarina. Itu awal gimana mulanya tuh itu. bisa ketemu sama circle itu Tam ceritanya? Jadi gue dulu emang punya band yang iseng-iseng gitu. Ya, Terus ada yang namanya berhadiah ya. ada namanya komunitas jazz Kemayoran kalau ada yang tahu Jazz gitu. Oke. Kemayoran. Well Tapi known lah. foundernya sekarang kebetulan udah almarhum, udah meninggal. Oke. Dan ya waktu itu gue diajak sama beliau untuk mau nggak reguler di Sarina Starbucks. Oke. Mulailah di situ untuk kayak bermusik serius gitu. Oh, lo udah mulai Nah. seriusnya di situ justru ya. Iya. Oke. Dan gak lama pada saat itu gue juga sempet ini yang ada beberapa mungkin yang nggak tahu waktu itu sempet gue featuring sama Andes juga pada saat itu. Oke. Oh, gue inget kalau gue inget. Itu album keduanya beliau tuh Musiku. Musikku, guys, kalau masih inget ya joget-joget tipis, Iya. itu ada suara Tami. Terus tadi waktu off air Tami juga sempat mention kalau waktu di regular band itu ada Mas Mo ya. Ya. Mas Mo tuh Mo dari ikutan Sentimental juga. Moods, wah itu salah satu orang yang sangat. Diagung kau. Mas Mo Iya. apa kabar Mas Mo? Mas Mo, we love you. Mas Mo, apa kabar Mas Mo? Iya. Kalau nonton Mas Mo. Tapi ngomongin tentang musik, Tami tuh akhirnya dari yang awal kita ngomongin jazz, dia tuh udah sampai Iya. musik-musik yang sekarang dia geluti. Ya kan jadi dari jazz terus ikut ya bisa dibilang kayak audisi-audisi dan akhirnya lo serius. Berarti range musiknya udah luas dong. Gak diragukan banget. lagi. Udah meluas range-nya. nih genre-nya Iya. ya kan. Lumayan. Sampai akhirnya menggerucut lo mulai collab. Salah satunya sama Ari Lesmana. Ya. Iya benar. Ya gak sih? Midnight Quickie. Ya. Gue Ya. langsung diyain. Ya gitu kan. Itu dari musik yang serba live PA DJ gitu, terus kalau sama Ari Lesmana yang lumayan down tempo, terus musik lo yang sekarang baru rilis ini juga akhirnya punya warna tersendiri. Nah itu dia gitu. Maksudnya dari berbagai genre akhirnya melebar. Ya. Sampai merembet ke Mirza ya. Sama Yudhistira Mirza. Yang duo ya. Yang Iya. duo. Mirza Jadi Tami. emang awalnya kan kayak minat Quickie dulu kan Mm-mm. segala macam. Nah itu tuh gue belajar ternyata ada musik pada saat itu kan 2012 itu ada musik baru yang Electro namanya dance music EDM, ya. EDM. segala macam. Dan Benar. di situ gue nggak cuma belajar tentang EDM-nya aja tapi tentang productionnya juga. Meskipun gue sampai sekarang nggak bisa produce gitu, tapi at least gue kayak Lo punya ngerti lah experience-nya. experience gue punya yang
oh ternyata bikin musik itu nggak cuman bisa kalau misalkan band-bandan yang pernah udah gue jalanin gitu kan kayak lo mesti ke studio latihan apa segala macam. Dan ketika lo produce di electronic dance music ini lo cuman kayak nggak cuman sih tapi Ada lebih apa proses ya ya? prosesnya tuh lebih mungkin lo bisa bikin lagu tuh cuman cukup di kamar apalagi kayak zaman sekarang tuh teknologi udah makin mulai canggih. Ya. software kan udah banyak tuh kayak ada Bener. garage band segala macam itu udah banyak orang yang bisa Bener. diakses gitu sebenarnya. Iya. Nah pada saat itu gue jadi bisa tahu ternyata bikin musik tuh nggak harus di studio atau di tempat yang mungkin lebih proper tapi di kamar di rumah sendiri dengan software yang lo punya dengan alat-alat yang proper pun juga maksudnya kayak sound card dan segala macam pun juga lo ternyata bisa bikin lagu gitu. Lo tetap berkarya walaupun berjauhan, nggak ketemu langsung, nggak tatap Yes, muka, yes, yes, ya yes, kan yes. sih, Iya, iya, ya iya. kan berawal dari situ. Tapi Nat, nih alat musik berarti menunjukkan lu tuh bisa main instrumen piano ya Tam ya? apa? Bisa main Enggak, gue instrumen nggak piano? bisa. Nggak bisa? Maksudnya kayak do sama dengan C doang sih bisa ya kayak. do sama Oke. C doang. Enggak maksudnya kayak kata kan Raisa do sama dengan C, C D F G A B C ya udah gitu. Udah, Cuman kalau cukup misalkan sampai situ udah doang ya. kayak misalkan Tam ini D sharp apa kayak keras lali lu tuh. Mohon D maaf Cres saya minor 7 pusing. minus 5 gitu. Iya nggak mungkin ya. Beda-beda. Nah, ini nih bedanya kalau misalkan sekarang tuh kan ada zaman yang namanya teknologi yang namanya bukan teknologi ya, software Ya, yang ya. namanya bisa dibilang ada Ableton, Betul. ada GarageBand, Ya, GarageBand ada sih, Logic ya, dan yang paling lain-lain, common tuh GarageBand Cubase ya. dan kawan-kawan. Hmm. Nah, itu lo tidak harus bisa sejago Sebastian Bach gitu Wih, misalnya. Gila. Bawa pos Tapi- Sebastian Bach. Gimana Not balok, not balok. Iya, bawa pos Sebastian. Iya kan? Iya. Kayak lo gak mesti baca partitur tapi kayak lo bisa dengan gambar kayak feeling aja gitu kayak Oh, jadi nada ini produce enak musiknya tuh gitu. istilahnya ngegambar ya Tam ya? Gue pernah dengar itu. Jadi kayak lo ngegambar pola nada yang akhirnya bisa lo hasilkan Yes. tanpa lo harus bisa mengerti chord-chord lagu. Yes, even gua aja kayak misalkan gua mencet apa gitu. Ih enak ya nih nadanya Iya kan? sebenarnya itu. Iya, oke. Explore aja sih sebenarnya. Tapi gue pengen lo jujur nih Tam. Di antara lo collab dengan berbagai musisi nih. Lo paling nyaman sama siapa? Jujur. Semuanya 1, lagi. 2, 3. Semuanya. Satu dong. Satu lah, pilih Iya. satu lah. Collab ya. Sebenarnya gak collab sih. Sekarang kan gue lagi ngejalanin. Oke, gue baru keluar EP Oke. sama Hati. Ya. Nah sekarang gue lagi ngerjain materi Mirza Tami dan gue so far paling nyaman sama Mirza Tami ini sih. Emang cerita ketemu sama Mirza gimana sih Tam? Wah itu panjang sekali Oh, ceritanya. banyak Panjang ya. sekali Yang gue tahu ceritanya. tuh waktu zamannya Mirza Parisude. barengan sama Parisude. Waktu itu Citara Utami, ya kan? Terus, Namanya mirip-mirip ya. terus tiba-tiba iya Citara Utami, Carita Utami gitu. Cari Terus tahu Tami. akhirnya gue tiba-tiba ngelihat kalian bisa berkolaborasi. Proses ketemunya dari pertemanan kah atau kalian ada proyekan bareng? Terus- Awalnya kenalan lah segala macam. Terus Karena- tapi intinya dari referensi. Jadi dia tuh kebetulan gue suka langgam-langgam Jawa dan kebetulan Parisude ada Langgam yang Jawa. etnik-etnik gitu kan. Itulah, Nah, jadi itu. kayak wah, lo apa namanya lo bisa masukin etnik ini tapi ke elektronik ya Za ya. Diskusinya awalnya tuh kayak gitu dan gue pun juga ada beberapa lagu yang gue nyinden lah langgam Jawa. Tam, gue challenge untuk coba nyinden satu line kalimat atau yang pernah lo ingat untuk kita dengerin sekarang. Di Midnight Yuki sempat ada judulnya anjir kok gue lupa ya judulnya apa ya, ada gue nyinden lah di situ Oke. tapi elektronik terus kayak lagunya gini Sunaring telu ni bale suku-suku kita dalam nada yang panggung jaket. Itu perpaduan nada yang menurut gua kalau misalnya orang dengar dengan tampilan live music itu pasti experience-nya beda. Tapi Emang kalau beda. lu inspirasi emang kalau misalnya langgam Jawa itu referensinya siapa Tam? Jujur gue dulu punya kasetnya Sujiwo Tejo lumayan dengerin sih karena Asli, kayak asli notasi dan Bu Waljina. Bu lagi. Waljina ya. Kalau Lumayan. Sundari Sukoco enggak? Itu lebih keroncong. Oh, kalau keroncong bukan ya. bukan Oke. bukan nembang. Langgam Jawa atau yang nyinden itu menurut lu ada proses lu untuk mempelajari dan akhirnya bisa atau tiba-tiba oke, ternyata gue bisa memadu-madankan nada ini dengan suara gue. Nah karena mungkin gue dari SD gue dengerin kasetnya beliau Ya, Sujiwo Tejo itu, ya. terus jadi kayak apa ya, masuk ke secara tanpa gue sadari, oh ternyata
notasinya tuh patternnya tuh seperti itu gitu. Jadi ya itu Dan ya. lo tertarik di situ dan kok gue Iya. bisa ya gitu langsung gitu ya. Ya gue juga kaget sih, dapet. Kok bisa ya? Kalau sama Mirza, referensi yang biasa kalian dengerin untuk akhirnya produce, itu kan pasti ada unsur-unsur etnisnya tuh, Tam. Pasti ya. Ada band atau yang musisi yang bisa lo mention? Nggak, jujur sebenarnya Mirza Tami ini awalnya referensinya tuh nggak mau yang terlalu chant Jawa gitu, nggak mau yang terlalu yang Oke. Sakral, yang nyinden sakral. banget tuh Iya. nggak. Lebih Karena udah sakral nih ya. nggak, jadi ternyata kayak Ya. mungkin ada beberapa notasi yang mungkin gue bisa ambil kayak usai usia tuh kayak kemana akan mengalir. Ya. Terus pop lagi membawa jejak yang terukir misalnya gitu. Oke. Tapi kayak ada beberapa part yang gue ambil sedikit tapi tidak full, gue ambil chant itu ambil si notasi Ya, atau pattern iya, itu iya. gitu. Jadi kayak ada beberapanya aja. Tapi nyinden itu tidak mudah loh Jim. Betul. Beneran, itu nyinden tuh tidak mudah. Apalagi buat gue orang Batak. Iya, iya, apalagi buat orang Batak ya. Tapi suaranya jujur nyanyi sik si batu manikem itu susah. Ya itu kan speed ya. Kalau ini kan alunan nada ya. Kalau misalnya nyinden. Susah cuy. Iya. Tapi kalau Mirza dia pakai instrumen gitar klasik. Pakai listrik ya juga. Ya gitar listrik sebenarnya. juga. Tapi kalau yang akhirnya memproduce tempo atau drum pad-nya sendiri siapa Tam? Drum machine-nya. Beat-nya, Iya, drum. kayak nih, oke, Tam lo masukin di sini Mi. Ada Lo drummer. masukin di sini Mi. Ada, Oh, ada. jadi oh, ada maksudnya drummer lagi, cue Tam. atau ada. Oh gitu yang Jadi ngasih kita pad-nya nih- gitu ya, pattern-nya. Ada kita itu sebenarnya berlima. Jadi kita lagi garap materi, lagi matengin materi. Ini berlima, gue, Mirza, Panji, Geraldo sama Usman Pranoto. Nah, yang main drum tuh kebetulan beliau, si Usman Pranoto ini. Oh. Nah, jadi yang ngejaga tempo itu adalah beliau. Oh iya, gitu. timekeeper ya. Berlima kalau misalnya kalian tampil duet itu bakal ada additional 3 orang itu tadi. Iya. Tapi sekitar tahun 2021 kita flashback sedikit Nah, zaman Covid ya. itu adalah masa-masa pandemi ya Mi ya. Iya. Iya gak sih? Lu pernah kolaborasi bareng ini ya, Tam? Kiora itu Betul. Esa, ya, Esa ya, sama ya. Pangki ya. Itu prosesnya kan lu bilang lu cuma bantuin. Wah, iya. Tapi itu. gimana tuh buat orang-orang yang berada di seni musik untuk mengembangkan kreativitasnya sementara lagi lockdown? Iya, iya. Itu 2021 itu lagi parah-parah karena itu masuk Delta loh. Oh, oke. Ya kan lagi parah-parah ya dong Mi. Iya, lagi Nah itu Delta. gimana tuh? Proses kreatif Ah. lo bantuin untuk ngisi musik Kiora. Pada saat itu ketemu aja sih gue. Ketemu. Tapi pakai masker, Iya, iya. iya. Tapi ini lumayan baru juga karena ini kan gitu. musiknya beda lagi nih sama yang gue collab sama yang udah-udah gitu. Ini beda lagi kalau lo misalkan lo denger ini beda banget. Jadi kayak antara emo tapi EDM tapi Indonesia tapi wah agak ribet. Jadi ini challenge kayak buat gue harus bikin notasinya kayak gimana ya. Itu tuh kenapa gue tuh suka banget sama musik atau hal-hal baru Ya. yang pengen gue Secara pelajari musikal ya. gitu ya. Itu tapi yang ngajak pertama duluan siapa Tam? Esa waktu itu. Esa ya, ngabarin lo Esa. direct. Pada saat itu si Pangki yang produce kan. Kayak lagunya kayak gini udah ada Pangki ya. lo tinggal notasinya kayak gimana nih Tam. Wah, ini challenging banget. Lagi gue belum pernah bikin lagu bikin notasi yang materinya kayak gini gitu. Agak Dan itu lumayan lo begitu emo lihat tapi lo langsung kayak langsung oke. wah itu ini gua susah, itu ambil. lumayan susah gue ambil tapi karena kayak wah ini susah banget lagi nih gimana ya, muter otak ya Apa akhirnya akhirnya bikin lo jadilah. pede? Apa yang akhirnya bikin lo pede? Udah deh gue ambil. Yang bikin lo pede akhirnya apa? Yang bikin pede sebenarnya bukan gue sendiri tapi Esa sama Pangkinya. Oh ini bagus Tam, nah jadi pede deh gue gitu sebenarnya gitu. Atau mereka yang Tadinya gue buru-buru gak aja. pede. Sebenarnya enggak, tapi dimodusin dong. Udah biar Iya. jadi biar cepet biar Iya, cepet. biar- biar Kali ya gitu ya. Iya. Kata Udah gue jadi. mah gitu ya. Udah biar cepet jadi udah Tami aja biar cepet. Ini bagus nih Tam, udah nih yuk. Jadi langsung gitu ya. Gue tuh ngasih kan kayak gue ngasih nih. Oh iya awalnya gue ngasih kayak tag guide dulu, tag guide tapi waktu itu di studionya Mirza lagi-lagi. iya, oke, balik lagi ke studio Mirza. Alat gue di situ semua kebetulan. Dan nih gue punya notasi kayak gini, aman atau enggak? Ada apa namanya? Ada revisi atau enggak gitu kan. Oh aman Tam. Ya udah pede dong gue. Jadi yang bikin pede bukan gue sendiri tapi mereka. Jadi kan Oh, yaudah. berarti memang circle lo ini encourage lo untuk kayak Mi ini bisa kok Mi walaupun berjauhan dan ribet dan lain-lain gitu kan. Pas lagi lockdown.
Tapi Tam, Gitu. kalau misalnya lo bermusik sekarang kan bisa dilihat kalau lo menggunakan sejumlah instrumen yang akhirnya menghasilkan efek suara di vokal. Ya, kalau misalnya ingat-ingat pertama kali lo punya tools sampai saat ini, gear lo yang paling menurut lo berharga gitu, ini ada nggak Tam yang lo ingat? Mic lah Keribetan pasti. deh. Apa? Mic lah, mikrofon. Mikrofon? Mikrofon justru, mikrofon. justru. Oh, karena Semua penyanyi. Justru yang mikrofon. ini ya disepelein ya. Ya, Karena gue tuh beli awal kuliah, baru lulus SMA gitu. Jadi kayak Sayang. Oh enggak ya? iya, jadi kayak Kayak masih berharga. yo, gue punya mic sendiri Iya, gitu. Masih ada nggak tapi itu? Masih Masih? ada, masih ada, masih ada, Oke. masih Gitu. ada, masih ada. Wow. Dan sekarang harganya naik terus kayak, wah, Wow, kalau gue langsung. BU lumayan nih gue jual. Balik lagi Jim, sangat penasaran banget sama si Oma Hati ini. Sebenarnya gini, emang gue kan dari Solo, satu, kedua, Kayak gitu. ya kan. Oh. Nah, jadi waktu itu gue ketemulah yang namanya Amir Gita ini. Oke. Beliau ini seorang healer dan sound healer. Dia Oke. bikin untuk musik-musik meditasi dan segala macam. di tahun Di apa? tahun berapa itu? Gue ketemu Amirnya atau Iya, si ketemu Amirnya dari Ketemu Amirnya. oh, ketemu Amir itu tahun 2021. Oke. Oh berarti pandemi Pada juga saat ya? itu ya, pada saat itu gue lagi down banget lah intinya. Gue Ya, lagi ya. bener-bener yang kayak Sedown apa? Wah. Oke. Lowest point. The lowest point atau the lowest point gue di 2021. Intinya itu. Akhirnya gue lowest ketemu point-nya seorang ketemu cari Amir. tahu kami di 2021 ternyata Ya. guys. Gue ketemu Amir, terus akhirnya kayak awalnya dia adalah seorang healer, dia juga Ah. meditasi segala macam kan. Awalnya kayak ya lo meditasi lah Tam segala macam. Aduh, gue belum ada mood atau belum ada niat nih untuk meditasi, gue bilang gitu kan. Belum ada mood atau lo minder? Masih kayak nih level gue belum nyampe situ belum nyampe sini nih lebih level kayak gue situ lebih kan. yang kayak Iya, ini iya, meditasi iya. apa sih gitu kan. Hmm. Ya udah, terus karena beliau ini adalah seorang produser, jadinya kayak dia nawarin, ya udah kita bikin lagu aja yuk segala macam. Nah, proses Oh, jadi tawaran dari beliau untuk Mm, ngajak lo bikin lagu. iya yuk segala macam. Nah, awal kita bikin lagu itu awalnya nggak bener-bener bikin lagu, gonta-ganti lagu, tapi kebanyakan yang ngulik ngobrol, masih ngulik dulu ya. kebanyakan obrolan yang dalam kayak deep talk gitulah ibaratnya. talk. Yang bener-bener yang kayak Kayak dari curhat hati, gitu ya Tam ya? iya dari hati, kayak sebenarnya kayak ya healer aja gitu Curhat, sebenarnya. refleksi, terus akhirnya diiringin sama musik. Tapi Iya, emang perempuan segala itu macam. kayak balik lagi sisi perempuan itu cuma butuh. Oke, lanjut Tam. Berarti day by day lo sekarang lebih sering sama Mirza nih ya. Ya, jadi Oke. emang setelah keluar EP Oma Hati, Iya. kita sama gue sama Mirza kayak lo kelarin dulu deh EP Oma Hati lo sembuhin diri lo sendiri gitu kan. Ya udah. Aku lo healing dulu Ala nih. gitu, iya Gitu ya. benar, lo sembuh dulu. Abis itu kita lanjut Mirza Tami ya. Iya. Let's go. Nah, ya udah akhirnya sekarang ini gue lagi ngerjain materi-materi untuk Mirza Tami. Nah, kalau gitu. misalnya sebelum lo bikin EP Oma Hati ini kan berarti kan lo emang udah duet Mirza Tami ini kan? Hmm. Proses kreatifnya gimana sih Tam? Kalau misalnya setiap lo ketemu sama Mirza, terus Mir, kayak gue punya nada, coba dengerin deh. Atau tiba-tiba Mirza, Tam gue punya sebuah pattern lagu kayak gini nih, menurut Ya, lo ya. diisinya gimana? Jadi Prosesnya gimana? awalnya gini, Mirza itu bikin lirik jago banget. Oh, Kadang-kadang gitu. tuh kalau misalkan gue Hai Mirza. Oke tetap. kalau diomongin Za bersin-bersin nih orang nih. Ngomongin Kupingnya Mirza lo dari tadi Denging, Mirza. feedback kupingnya. Enggak, jadi si Mirza tuh ada buku gitu kayak apa yang kalau healingnya dia adalah dia nulis gitu kan. Oh healingnya dia. Yes. Oh, oke. Dan gue kayak mana sih nih buku lo? Dar. Nah, gue ambil gitarku, ambil gitar Kak. Mana Za? Wah, ini bagus nih liriknya gitu. Terus habis itu gue ngambil coba deh Tam nih gimana ya. Terus kayak gue kayak nyanyi liriknya, gue bikin chordnya, terus Oh, lo liriknya yang kayak bikin chordnya? gimananya, ini kayaknya bagus gini Deza. Terus tiba-tiba Tam, bentar kalau intronya kayak gimana dia petik-petik lah itu apa. Terus misalnya Oh kayak dia ngulikin ya. dia yang kayak Tam, lo chordnya di situ ya, gimana kalau intronya lalalala gitu. Oh ya gitu, intinya proses kreatifnya adalah dari sebuah lirik. Oh, jadi lirik dulu, baru akhirnya ada pattern musik atau pattern nada yang kalian Chord. berdua rembukin. Iya, Chord ya? chord, pattern chord. Za, gue kayaknya enakan chordnya kalau dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini dan Tam gimana kalau misalkan tambahin ini. Terus abis itu kita nambah personil Panji, Aldo segala macam. Mereka juga
berkontribusi di Masih situ. persetongkrongan nih ya. Iya. Oh, pianonya giniin aja. Nah, ya udah Oke, gitu jadi. akhirnya. Tapi kalau misalnya ngomongin Mirza Tami, proyek yang akan lo kembali kerjain kan setelah Oma Hati ini beres, lo kira-kira punya cita-cita bakal ada target gak sih bisa menghasilkan karya yang akhirnya bisa kalian bawain live, tampil, perform gitu? Gimana? Sebenarnya untuk manggung tuh kami tuh belum pede untuk bawain ini di live. Oh my Jadi God, seorang- pengennya seorang cari tahu Tami masih ada nggak pengennya- pedenya ya. iya Selecta People. bener karena gue sih pengennya album kita matengin dulu, kita solidin dulu semua anak-anak ini, kita latihan rutin tiap minggu sekali tiap minggu. Ya. Kita solidin semuanya. Baru deh kalau emang bener-bener kita udah punya nyawa yang sama, baru yuk let's go gitu. Ini materi udah oke segala macem, masih matengin, nyawa juga udah hampir mirip-mirip nih, udah menyatu gitu. Tapi nih. kita harus bener-bener yang dar gitu. Ya. Tapi gue temenan sama Tami tuh Nggak canda. sangat menyenangkan karena gue pernah mengalami beberapa konser yang kita tonton live ya. Kalau lo sendiri Tam ngingat konser musik yang paling berkesan buat lo untuk seorang Carita Utami? Kenapa kita penasaran? Secara doi pernah di Landway, Jim. Iya bener. Pernah di Landway, Enggak, Selecta gue People. gak pernah manggung di Landway. Pernah, tapi ngapain? Di Singapura pernah? Di Nonton. Singapura, nonton doang. Oh, Itu yang paling nonton. berkesan buat lo di Landway itu. Landway gue ya pikir lo James kayak Blake. joget-joget tipis Nggak. doang gitu. Oh enggak ya? Enggak. Enggak. Gue gak pernah manggung di Landway. Oh Siapa keren yang banget bilang ya kalau itu? misalnya di Landway ya. Enggak. Tiba-tiba Mirza Tami manggung di Landway. Amin. Amin. Tapi kalau misalnya konser musik yang paling berkesan Tam? Banyak lagi. Mount Yang satu Kimby. yang di top of mind lo sekarang. 1, 2, 3. Mount Kimby. Mount Kimby. Itu dia konser tunggal atau festival? Enggak sih, festival waktu Di? itu. Di Landway waktu itu sih Landway. Singapura. Landway. Sama Oke. James Blake ya, banyak ya. Sama Wow, Mokwai. James Blake. Wow. Loh, banyak ya jadinya. Iya gak apa-apa. Banyak Gak apa-apa, gak apa-apa. Terus gue pernah lihat Tami waktu itu posting dia lagi nonton Clockwork Flap. Clockwork Flap ya? Chemical Brothers Chemical ya. Brothers ya. Chemical Brother. Chemical Ya waktu itu gue Brothers. lagi manggung sama Tris di Clockenflap. Terus habis itu Oh, kayak jadi ya kalian udah manggung di sekalian. Clockwork Tunggu gini, Flap, lo- terus akhirnya lo nonton Chemical Brothers. Ya, Wah. sekalian. Oh keren bisa banget. nebeng begitu. Kita kapan bisa begitu ya Jim ya? Apa? Gue beli kaosnya dulu aja. Iya, udah pakai kaosnya Chemical Kaosnya Brothers. dulu aja. Oke. Cita-cita. Cita-cita. Balik lagi ke lagu itu. Nah kalau misalnya sekarang kita bisa lihat ya, abis COVID selesai, konser musik banyak banget. Kalau Tami sendiri, wishlistnya sendiri Tam, yang kepengen banget tapi belum kesampaian nih, nonton siapa? Oke, ini berarti jatuhnya kayak bucket list ya gitu. Bucket list. Heeh. Kalau gue sih jujur, gue Radiohead. Gue pengen Ya. banget nonton Radiohead. Radiohead ke Jakarta please. Mungkin kalau misalnya gue nanti honeymoon, gue nontonnya Radiohead. Oh wow. Keren juga Oke. Kalau lo siapa Tami? Wishlist lu Tam. Joe Hisaishi. Why? Joe Hisaishi tuh yang beberapa bikin soundtracknya Ghibli atau studio Ghibli gak sih? Tahu dong. Ya, Eh, dia ini fun bikin fact ya? Oh, iya. soundtrack. kita baru gitu. tahu Hayao loh. Gue pengen Miyazaki. Ya, tapi ada beberapa Joe Hisaishi lo tau yang apa namanya? Itu Mr. Yurishi Sakamoto deng bukan? Oh Ryuichi Sakamoto tuh orang Jepang ya? Iya, tapi udah meninggal. Nah, itu juga salah Salah satunya satu tuh. wishlist. Walaupun belum kesampaian. Oh. Oh iya, terus tadi Tami tuh sempat ini loh pamer kalau misalnya dia di follow dan pernah di repost oleh seorang Shinichi Osawa. Jadi Shinichi Osawa itu adalah seorang produser musik Jepang yang dia tuh produce musik elektronik tapi alter egonya yang agak jazzy itu adalah Mondo Grosso. Jadi Tami waktu itu nge-cover lagu apa Tam? Judulnya Tam? Labyrinth. Terus diposting, di-mention ke Shinichi Osawa. Langsung tuh Jim. Di Gemeter gua. repost sama Shinichi Osawa. Iya lagi gemeter gua. Terus apa yang terjadi Tam? Emang itu iseng-iseng aja atau lu udah nyiapin diri untuk itu? Iseng. Lu berdua atau sendiri Tam? Untuk Itu cover tuh lagu masih itu? Panji itu. Sama Panji. Balik lagi ke Iya. Panji ya. Panji main instrumennya terus lu nyanyiin Labyrinth. Iya, terus kayak ya udah iseng, terus tiba-tiba kayak di repost, gemeter deh gue. Gitu. Tapi emang semua berasal dari iseng sih. Ya. bener. Semuanya iseng. Kalau seniman gitu Ti. Alah, Iseng-iseng jadi jadi kan karya. lo, gila sebagai perempuan langsung langsung gitu head. Enggak juga ya? Oh, intermezzo tadi Joe Hisaishi tuh yang Spirit Away, lo tau gak sih? Spirited Away. Spirit Away. Spirited Away.
Iya Iya. tahu gue yang animasi lumayan kayak absurd hantu-hantu gitu kan. Iya. Agak-agak dark ya. Iya Ya itu kan? lumayan ini loh. Lagunya tapi Iya, lagu Bener, lucu bener, tapi cuma bener. kan kayak pas visualnya kayak Jadi itu kisahnya gitu seorang kan. anak perempuan dibawa jalan-jalan sama bapak ibunya naik mobil Itu kelemahannya. ke sebuah Kelemahan gue Jim. pasar, tiba-tiba dia masuk ke dalam pasar itu, Betul. masuk ke dunia lain. iya nyokap pokoknya jadi babi. Iya benar. Pernah nggak ada fans cowok? Gue nanya fans cowok. Oh iya. Wah iya. Sorry ya. Tapi yang sampai kayak apa Jim freak no. Over Sampai- obsessed. Iya kayak obsesi banget yang sampai Iya. mungkin lo sampai diliatin doang. Gak tahu. Oke, lupa. apa yang Jadi terjadi? waktu itu gue di Surabaya Eh. manggung sama Mita Twiki pada saat itu tuh Mita Twiki Oh tuh tuh lama kita ada quickie lumayan. ya. Oke. Lumayan lama tuh tahun berapa ya? 2018 apa? 2019 gue lupa. Nah, pada saat itu tuh kita dikasih apartemen bukan hotel, jadi apartemen stay yang ya? kamarnya banyak Oke. untuk stay Satu di unit situ. ada beberapa Ada kamar. 3 kamar. Ada 4 kamar pada Wow, saat bahkan 4 itu. kamar, oke. Nah, udah kan kelar manggung segala macem gua ini bangun siang pada saat itu karena Sampai kayak sekarang? udahlah Sampai sekarang. sekarang udah enggak jadi Enggak. pada saat itu Udah meditasi? Beda. Kalau udah meditasi itu teratur metabolisme Besok kita tubuh. tes WhatsApp dia jam 7. Dibales nggak? Ya, kita tes Jim. maksudnya gue lagi bangun siang kan segala macem terus ini kondisinya gue lagi abis mandi segala macem tiba-tiba di ruang tamu ada gue di ruang tamu tuh ada kayak halo kak gue lagi pakai andukan gitu ini siapa gitu kan kayak Tunggu sebentar, ini lo kembenan anduk. kembenan Oke. gue kembenan nyet gue kayak bener-bener yang kayak kembenan. gue habis mandi segala macem gue tuh karena anak-anak lagi pada sarapan gue tahu tuh kak Pada tuh, ke bawah. tuh apartemen tuh ruangan lagi sepi kosong jadi gue pengen ambil minum abis mandi terus gue ambil minum nih air putih segala macem nih orang ada di ruang tamu gue masih kayak hai kak Tampilannya kayak gimana, Tom? Akbar apa Tampilannya kayak gimana? Nggak jujur aja nggak maksudnya it's okay kan tidak sebut nama atau apapun itu. bukan mamang kita- gitu jadi kayak yang lumayan nah terus akhirnya anak-anak manajer gue pada saat itu kayak marah ini kenapa bisa orang kenapa bisa masuk situ dan ternyata si orang ini tuh kayak di resepsionis apartemen itu kayak Bilangnya? saya IO-nya LO-nya bilangnya Mita tim tim LO Mita gini-gini terus kunci ketinggalan segala macem bla 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 ada barang ketinggalan lalalala gitu Oh, jadi jadi kayak resepsionis percaya. oh ada barang yang Iya, ketinggalan iya. yang harus diambil iya segala macem akhirnya dikasihlah kamar. akses sama si resepsionisnya Oke. Stres. Lo abis mandi. Goblok maksud gue kayak ya Allah Goblok emang. Resepsionis. Enggak, terus apa yang lakukan? Akhirnya dia bisa keluar tuh akhirnya gimana? ya lu siapa terus akhirnya gue nelpon kayak si manajer gue kayak bro ini gimana nih ada ini serius lo Tam akhirnya anak-anak langsung dari sarapan dari breakfast langsung ke atas kayak Gue masih nggak terima dia menang banyak ngeliat lo kembenan anduk. Iya. Iya kan, hancur kan? Oh, Iya kan gue masih nggak terima sih. intinya kayak Kok gue nggak terima ya? Gue perempuan padahal. Sebenarnya itu berarti di kesalahan manajemen tempat Tapi- apartemennya ya. tapi waktu itu. mungkin dia ngomongnya agak meyakinkan Iya, karena meyakinkan, dia kayak iya. gue Kan LO namanya fans ada gitu. beberapa Hmm. barang yang harus diambil segala Ya, ya, macem entah dia ngomong apa yang akhirnya meyakinkan si resepsionis itu jadi kayak Soalnya ngomongnya barangnya Tami. yang ya kan? disampaikan sama si orang strange itu siapa? Apa Tom? Dia ngomong apa? Hai kak that's it Selesai. abis itu gue langsung hancur Iya. langsung itu gue langsung kayak nelpon woi ini kenapa ada ini ada Oh, orang lo masuk gak kamar kenal dong langsung hibrid dong lo kunci nggak sih ini gimana gue kunci dari lo kunci nggak Tam gue kunci dari dalam ini kenapa dia punya akses ternyata Oke. Setelah kejadian itu, Eh. apa yang lo lakukan gitu? Maksudnya pasti kan ada, aduh gue takut ini, gue insecure ini, apa? Iya jadi kayak gue setiap manggung di luar kota sama siapapun itu Ya. gimana sama 420 atau siapapun Ya, itulah gitu siapapun itu. Oke. gue minta kan selalu ditanya riders lo apa Tam Mm-mm. gue aman yang penting makan segala macam sama satu
gue di kamar sendiri. Udah itu aja. Oh gitu Mi. Ya. Akhirnya lo nggak mau. Oke, lo lebih merelakan diri lo untuk tidur sendiri, bodo amat mau tuh hotel creepy atau apapun, yang penting lo sendiri. It's Iya okay. lagi, Daripada iya. ditemukan sama fans yang tiba-tiba lo lagi kayak abis mandi tiba-tiba ada gitu kan. Oh oke. Ya intinya gue pengen tidur. Udah jangan ganggu, leave me alone. Udah gue pengen sendiri aja. Oh lo gitu. akhirnya lo pengen private aja. Udah. Gitu. Nggak Tapi mau. lu sebagai seorang penyanyi perempuan, lo pernah jadi backing vokal juga, Ya. terus nyanyi buat band jazz, Ya. sampai sekarang akhirnya lo explore musik yang menurut lo adalah kenikmatan buat lo sendiri, karena lo bisa menikmati atau mencari tahu sejauh apa sih lo bisa mencari musik yang akhirnya cocok sama lo. Gue punya pertanyaan berarti kalau gitu. Apa tuh? Gue angkat tangan. Ayo silakan. Gak mau gelak kan? Oke. Langsung gitu gue dia juga gitu. 3 langsung di top of mind ya, quick answer. 3 perempuan lokal. Musisi. Cewek. Cewek. Lokal. Lokal. 1, 2, 3. Stella. Gareth. Imelda Lizal. Mhm. Satu lagi. Vira Talisa. Oh, Vira Talisa pernah featuring Sorry itu ya. Bagus suaranya juga, cantik lagi. Gimana? Lo lebih ke cantiknya kayaknya Bang Jimmy. Tadi kan suaranya bagus dulu. Oh, suaranya bagus Pertama, dulu. baru kedua cantik. Oh gitu. Yakin gak cantik dulu baru suara bagus ya? Enggak. Kalau gua nanya 3 penyanyi perempuan internasional atau luar negeri, top of mind, siapa aja Tam? Top of mind. Ya di top of mind lo sekarang. Yeba Smith. Coba ulang namanya siapa? Yeba. Yeba. Smith. Yeba. Oke. Phoebe Bridgers. Siapa? Feist. Ah, Phoebe Phoebe. Bridges dan Feist. Feist. Oh, Feist. Ya. Feist. Face. Feist. Face. Feist. Face. Face. Sebenarnya gimana sih? Feist kan? Face. Feist. Masya Bung kan? Nah tuh kan bareng Masya Bung. Atau 1, 2, 3, Masya Bung. 4, 1, 2. Enggak, Iya. suara gue gak bagus. Yang penyanyi Tami, sorry. Kalau lu sorry. cocoknya bukan mushroom, mushroom. Salah. Atau enggak masnya. Masnya. Oh, enggak ya, bukan ya. Sekarang Masnya. kita udah ngeliat Tami yang begitu panjang karirnya dan masih panjang juga ke depannya. Amin. I'm on your back, Tami. Pasti Selecta People juga penasaran nih, what's next about Carita Utami? Apalagi Tami What's yang bakal lo lakuin? next? What's next, Tami? Sekarang ini gue lagi menjalankan Mirza Tami yang semoga gue pengennya sih tahun ini atau mungkin tahun depan keluarin album. Amin. Lagi bikin album. Ya. Lagi bikin materi, lagi workshop juga dan semoga itu tercapai cita-citaku. Amin. Amin. Tapi lo pede dong lo dengan collab lo sama Mirza ini Insya Allah pede. bisa nge-uppercut. Ya. Ya gak sih? Langsung dapat hooknya gitu kan. Benar. Jim. Amin. Semoga bisa diterima juga sama masyarakat musik-musiknya. Kita doain yang terbaik buat Tami dan karir musiknya. Semoga semua yang pengen dicapai itu bisa terwujud. Amin ya. Amin. Terima Udah kasih. jago nyanyi, jago masak, jago mijit. Oh enggak ya? Enggak jago mijit ya? Jago Nggak mijit, tahu. Tami. Oh, mungkin kita tanya Kita sama yang tanya lain. suaminya. Oh iya Gitu. betul. Sekali lagi terima kasih Tami udah nyempetin Terima diri. kasih. bareng Maaf ya, kayak teman-teman. udah nyampah bareng sama kita. Ya di Selecta Pod. Dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di YouTube channelnya Selecta Pop_ID dan follow Instagram akun @selectapop.id. Terima kasih juga untuk teman-teman selectapop.id. Yang udah pada di sini, thank you yang udah pada Terima datang. kasih. Terima kasih untuk More Hope. Follow juga Thank ya you. akun Instagramnya morehope_cafe. Kita Betul. ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Jimmy. Tika Indria dan Tami. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. bye. See you when I see you.